Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa banget semangat paginya ya. Oke, teater Sado kita jargon dulu ya, biar pride-nya tuh ada gitu ya. Belum, belum, belum. Oke, teater Sado, kalau aku bilang teater Sado, jawabnya arek-arek mal-mal gitu ya. Di dia mah gak kau teaser satu tiga di dia. Tuh kan gak kau. Oke, teater Sado. Teater Sado. Tepuk satu. Ih, tepuk satu. Ya, gak ikut FGD kemarin ya. Oke. Kalau Anda bilang tepuk satu, tepuknya satu kali. Tadi ada yang dua kali. Sudah. Diam. Oke. Luar biasa banget ya. Semangat Ibu Bapak Akang Teteh di hari ini di tanggal 12 Januari 2025 di acara FGD yang kedua di Day 3 yaitu masih dalam kelayakan program dan mengulik kembali tentang kualitas dan juga program-program kelayakan yang ada di Teater Sado. Oke, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, terima kasih. Tapi suguhan yang sekarang akan dibuka langsung oleh ada penampilan yang spesial banget nih teman-teman yang ada di rumah. Kita ada penampilan spesial banget dari Pati Pani Kausar yang akan membacakan puisi. Berikan tepuk tangan yang gemuruh. Ini dia, selamat menyaksikan. Gimana ngadepnya nih? Gini? Oh bebas. Yeah. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebuah puisi. Selamat menyaksikan. Tak cukup satu dekade menceritakan siapa dan bagaimana. Tak bisa sekedar wacana untuk menemuimu. Ribuan bahkan jutaan jawaban tak mampu untuk satu pertanyaan tentangmu. Langkahmu mungkin saja mewujud dalam batuk dan air mata. Maka aku cemburu padamu, wahai sakit. Ya, soal kesetiaanmu padanya. Tapi mungkin kesetiaanmu lumpuhkan nadi, tulang dan raganya. Mungkin kesetiaanmu hentikan kakinya yang penuh ambisi. Ya, mungkin kesetiaanmu kakukan tangannya yang menggores dinding dan kain dengan warnanya yang khas. Mungkin kesetiaanmu membawanya pada kehendaknya dan tinggalkan duka saja. Ya, aku semakin cemburu. Mungkin saja kesetiaanmu pupuskan imaji dan spiritnya. Dan mungkin saja kesetiaanmu luluh lantahkan harapannya. Tapi kesetiaanmu takkan mampu tenggelamkan matahari di dada jiwa-jiwa yang dituntunnya.
Kesetiaanmu takkan bisa hanguskan cinta yang bergandengan tangan bersama doa-doa. Dan cemburu ini kujadikan irama dalam harmoni sampai pada tempat kepulangannya. Banyak orang menulis segalanya tentangmu. Tentang hidup dan tentang berhenti hidup di kehidupan ini. Tak terhitung yang menulis kisah dan kenangan tentangmu. Dan tak sedikit manusia-manusia bicara soal segala karya-karyamu. Dan aku ingat, di Taman Kota Kuninganlah air mataku meleleh. Dia bicara dan menulis tentangmu. Lalu kusampaikan pada semesta. Doa, nada, irama. Saat itu pula kau begitu dekat seraya menyimpulkan senyumnya. Karena aku dan kami adalah kita. Kita harmoni dalam langkah manusia tanah air selamanya. Dan hari itu aku saksikan. Kau kaku dan tiada. Sempat dia bicara di dalam kelas. Dan kusampaikan puisi ini tentang teater untuk kehidupan. Pancasilaku, Pancasilamu. Pancasila kita, Pancasila semuanya. Pancasila. Satu. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga. Persatuan Indonesia. Empat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selamat jalan, Pak. Kami masih ada, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan sekali lagi buat Pak Tipani Kausar. Luar biasa, mengandung makna yang luar biasa sekali. Baik Bapak Ibu, hadirin yang berbahagia di FGD yang kedua hari ini di tanggal 12 Januari 2025. Kita masih bersama moderator kebanggaan kita semua, yaitu Pak Bias Lintang Dialog, disilahkan untuk ke depan. Dan juga Kang Zul, disilahkan untuk ke depan. Berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemateri hari ini. Silakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pagi yang berlinang air mata. Terima kasih Om Tif puisinya. Aing malah. Tapi kita coba ceria kembali ya. Pemecah kebuntuan cacing ternyata. Terima kasih cacing. Oke, Teater Sado. Teater Sado. Teater Sado. Yeay. Itu cacing.
Oke, kita kembali di FGD 2 tentang kelayakan program di hari terakhir di sesi ketiga. Di FGD kali ini adalah pematerian yang terakhir ya dari Kang Zul. Telah hadir juga di depan teman-teman semua, Kang Zulkarnain SSN yang nanti akan menyampaikan juga beberapa materi yang nanti mungkin ini merupakan tahap akhir gitu ya. Atau bukan akhir juga sih, nanti akan ada tahapan-tahapan selanjutnya. Cuma kalau dari rangkaian yang kemarin ini mungkin sedikit konklusi gitu ya. Konklusi dari apa yang telah kemarin disampaikan. Jadi kemarin kita membahas tentang respon gitu ya, tentang respon, tentang pengidentifikasian permasalahan. Lalu kemudian di hari sebelumnya juga kita mendiskusikan mengenai bagaimana sesuatu yang out of the box bisa dieksekusi in the box gitu ya, dengan cara kita, tahapan-tahapannya seperti apa. Nah sekarang kita akan membicarakan sesuatu yang juga tidak kalah menarik, yaitu mengenai bagaimana sih program yang layak gitu ya. Kalau misalkan kita sedang mendiskusikan kita akan bikin program apa, pengen bikin sesuatu yang out of the box yang bisa kita eksekusi dengan cara kita. Lalu kemudian pertanyaannya adalah program yang layak terus yang gimana gitu. Yang seperti apa yang kemudian bisa long last misalnya, bisa berkesan, bisa ngeklik dengan apa yang menjadi audiens kita gitu ya, siapa yang menjadi audiens kita. Mungkin tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja saksikan Kang Zul nanti akan menyampaikan materi. Mangga Kang Zul, waktu dan tempat disilahkan. Baik, terima kasih Abias. Teater Sado. Nah, gitu. Tadi terima kasih juga, puisinya sangat menyentuh ya, dan menurut saya ini adalah cita-cita Pak An mungkin, dan sampai di titik ini gitu. Baik, langsung aja. Apa tuh? Sebelum kita lanjut dulu Kang, sebentar. Apa tuh? Yanti. Oh iya tuh ya, ada sesuatu yang belum ada ya? Membengker didinya. Oh iya. Ngopi Oh. lagi nih. Kalau ini langsung kelihatan mukanya ya? Jadi siapapun orangnya namanya Yanti kan? Oh gitu. Oh beda ya dari kemarin ya? Ya. Siapa tuh? Nah, kopinya udah ada Kang, lanjutkan. Oke. Dua materi dari 2 hari belakang, saya coba memberikan informasi terkait dengan satu, apakah respon, observasi data, lalu program yang dipetakan itu seperti apa, yang sebenarnya saya selalu memakai basis yang tidak terlalu tidak terlalu kontekstual sekali, metodologi ini yang pas gitu, metodologi ini nggak pas. Kayaknya terlalu berat untuk kita atau untuk saya juga pribadi gitu, karena saya sangat percaya bahwa teman-teman di zaman yang sekarang dengan menggunakan AI, apalagi sekarang di WhatsApp ada AI, tinggal nanya apapun sekarang sudah ada. Penyajian data kita mau nyari apapun sudah ada. Tapi yang namanya rasa, saya pernah ngobrol dengan pakar AI Kang Motulus Anto gitu, dan beberapa seniman yang banyak berbicara dengan AI. Nanti juga ada lah sedikit ininya. Yang nggak bisa digantikan oleh AI adalah rasa, itu yang nggak pernah bisa digantikan oleh AI. Dan itu juga yang sedang kami gaungkan di kebudayaan, bahwa rasa itu tidak bisa digantikan. AI mau bikin gambar sehalus apapun, rasanya itu feel-nya beda. Akan sangat beda. Teman-teman yakin, saya yakin teman-teman Tersadu sudah banyak, tinggal pakai AI aja ABCD. Feel-nya itu nggak, dia bisa menduplikat, dia bisa menciptakan karya, tapi dia tidak bisa memberikan rasa. Saya selalu percaya itu, apapun teknologinya, rasa itu tidak ada. Maka ketika kita ingin punya program yang layak gitu, maka isinya itu harus ada. Rasa, feel-nya itu yang harus klek gitu. Itu sulit. Feel yang punya rasa. Teman-teman pasti akan pernah tahu bahwa ketika goresan, mungkin ada di sini yang sudah di Teater Sado ada yang lebih 2 tahun, 3 tahun. Kalau ngelihat lukisannya Pak An, kita akan tahu, oh ini tuh lukisannya Pak An nih. Feel goresannya itu tidak akan bisa digantikan oleh AI atau apapun. Nah, salah satu kenapa kami di sini atau kita teman-teman di sini adalah ada feel yang harus disamakan gitu. Rasa yang harus disamakan. Rasa ini harus sama.
Walaupun dengan cerita yang beda-beda gitu. Kemarin Ae di cerita yang berbeda, dengan Akang yang berbeda juga. Pasti, tapi feel-nya tetap sama gitu. Boleh next dulu. Saya ada 4 kalimat kunci yang ini saya coba sederhanakan biar kita memahami program yang layak itu apa. Yang satu, dia tuh bertahan lintas zaman. Wah, nanti saya kasih tahu saudara. 2, relevan dengan keadaan lingkungan, sosial, politik, masyarakat gitu. Ketiga, yang memberi manfaat sampai akhir hayat. Terakhir pasti dia akan jadi solusi. Saya percaya 4 ini menjadi tonggak di mana ketika sebuah program yang layak, minimal salah satu atau salah duanya dari sini. Dia yang bertahan, relevan, memberi manfaat, dan dia jadi solusi. Coba next Kang. Ya. Di Jerman gak ada lomba 17-an, tapi di kedutaan Jerman dia ada lomba 17-an. Kenapa saya bilang kayak gitu? Orang mau spend duit hanya untuk lomba 17-an, yang kita tidak pernah tahu siapa yang memulai itu sebenarnya. Bayangkan dari Aceh sampai Papua, dengan kompak, tanggal 17 Agustus, semua bikin lomba 17-an Kang. Tiba-tiba di kedutaan Jerman, kedutaan Swiss, kedutaan mana lagi, bayangkan lomba 17-an dia melintas zaman. Mau siapapun, mau bentuknya apapun, tapi disebutnya ada lomba 17-an. Saya nggak tahu itu siapa yang buat konsep dan program ini, dan mungkin kalau ditarik dengan sejarah, kita juga bisa cukup menarik gitu. Semua orang mau menggaungkan kalimat nama Indonesia, dari gang-gang sempit sampai perusahaan, dan ini tuh keren gitu, selama 17-an, 1 bulan tuh bisa jadi lomba 17-an tuh selama 1 bulan full di Agustus. Gila, ini yang bikin program siapa ya gitu? Saya pernah berpikir, gila ini yang bikin lomba 17-an, orang mau spend uang berapapun. Dan itu kalau kita datang di sini, Kang, punten ini buat lomba 17-an, kita gak protes gitu. Ini sumbangan buat 17 gak protes. Mungkin kalau teater itu, Kang ini buat teater, nah apa ini? Mungkin orang masih kayak gitu tuh. Tapi Kang ini maaf, ini buat 17-an. Gila, orang mau spend uang di sana. Berapapun loh Kang. Dan lombanya variatif. Dari tahun ke tahun variatif. Ada yang paling krusial tuh apa tuh? Pakai lomba balap karung, apalagi yang paling itu tuh panjat pinang. Kita mengenal itu gitu. Dan saya nggak tahu siapa yang bikin program 17-an awalnya itu. Karena ini nggak ada di naskah proklamasinya Soekarno, Bung. Nggak ada di naskah proklamasi. Orang akan tahu lomba 17-an dibanding naskah proklamasi mungkin. Kan aneh gitu. Tapi siapa yang bikin program ini sehingga dengan orang mengingat bangsa Indonesia, lo harus ikut lomba 17-an. Hanya dengan putih, merah, pakai ini selesai gitu. Atau mungkin program yang sekarang yang menurut saya menarik, yang akan melintas zaman ketika Indonesia setelah bertanding, mereka menyanyikan lagu. Gila, itu siapa juga yang bikin program itu? Semua orang, bayangkan ya, semua orang menunggu momen ketika pertandingan selesai, seharusnya orang pada pergi pulang. Enggak, mereka menunggu nyanyi itu. Bertahan untuk menunggu nyanyi itu. Atau mungkin kalau kita lihat di film, apa coba? Shoot tag-nya Marvel Studio, orang menunggu sampai orang baca dulu semua. Oh Marvel akan ada nih. Gila, itu mind blowing gitu. Dimana mereka menciptakan satu yang mungkin saya nggak tahu ini tuh terancana atau enggak. Lomba ini gitu. Serempak di 17 Agustus, kalau mau saya sudah menggaung di seluruh dunia. Kenapa? Semua kedutaan melakukan itu gitu. Dan tidak ada negara lain yang melakukan lomba yang sama. Dan lombanya identik, bukan lomba kenegaraan Indonesia, enggak ada. 17-an lagi nyebutnya. Kenapa saya bilang dia bisa bertahan lintas zaman? Dari saya lahir sampai sekarang, setiap tahun itu dirayakan. Program ini dilakukan. RT sampai bikin proposal, bikin apalagi panggung sedemikian rupa. Ada pembacaan puisi di lomba 17-an. Isinya itu variatif. Keren-keren. Saya bikin, gila ini. Dan nyebutnya lagi lomba 17-an gitu. Bukan lomba kemerdekaan Indonesia, enggak ada gitu. Yang ada adalah lomba 17-an gitu. Tapi kita sama-sama memahami bahwa lomba 17-an di bawah alam bawah sadar semua masyarakat Indonesia. Oh iya, itu untuk merayakan kemerdekaan Republik Indonesia. Dan tidak ada yang protes kan. Kita berani spend, ayo yuk kita kumpulin uang buat 17-an. Kampus, sekolah, udah mah di rumah ngadain 17-an, di kampus ngadain 17-an, di sekolah, di kantor semuanya merayakan 17-an. Gang-gang sempit segala macam. Saya nggak tahu ini siapa yang bikin program. Tapi that's point, ini sudah melintas zaman. Siapapun
Gila, dan isinya tuh bisa dieksplorasi kan. Mau baca puisi, mau lomba apa, gila. Ini siapa yang bikin program ini? Saya sampai sekarang pun saya nggak tahu. Dan itu menjadi ketok tular yang luar biasa. Tidak hanya di seluruh Indonesia, tapi akhirnya dibawa juga ke diaspora-diaspora kita kan. Di kedutaan-kedutaan. Kebayang ya. Ini secara luas dari yang tadi 4. Saya ingin ngasih contoh biar teman-teman, oh iya, kita mau ngambil part yang mana nih? Dari program tadi yang sudah diambil, kita harus minimal ada satu yang bisa ke sini. Sehingga siapapun 20 tahun lagi, 30 tahun lagi Sado ada akan punya program yang konsisten terus dan itu diturunkan. Gitu. Lihat, ini mind blowing. 17 itu mind blowing gitu. Siapa gitu yang bikin? Dan ini kan tidak ada yang mengakuisisi lomba 17-an dijadikan tidak bisa dipakai kalau dihakikan. Ini kan siapa yang mau menghakikan ini? Karena ini milik bangsa akhirnya kan. Saya nggak tahu ini terencana atau enggak, saya belum riset lagi apakah ini lomba 17-an ini. Dan siapa yang memulai bahwa kita setelah merdeka dirayakannya itu dengan lomba gitu. Ketika negara lain mungkin hanya upacara, penghormatan, selesai gitu. Kita tuh bersukacita, berlomba-lomba untuk menjadi yang terbaik malah gitu kan. Dan itu bisa 3 hari 3 malam tuh lombanya tuh. Hari ini lomba apa, besok lomba apa sih 3 hari tuh. Dan akhirnya hanya kalimat lomba 17-an, turunannya luar biasa tuh. Wah mau bikin ini gitu. Ada yang mungkin daerah Bali lomba tari, kan akhirnya disesuaikan dengan nature-nya masing-masing daerah kan. Di Bali lomba tari, di sini lomba apa, di sini lomba apa gitu. Banyak sekali gitu. Nah, mulai paham ya, next Kang. Yang kedua tentang apa? Relevan dengan keadaan lingkungan. Sedekah bumi antara tidak akan ketukar mana yang di daerah pegunungan dan yang di daerah pantai. Gak akan ketukar. Mereka tetap bersyukur. Ini siapa enggak, saya juga keren banget gitu yang bikin satu program yang sampai sekarang tetap ada, sedekah bumi. Mau dia di laut, mau dia di daerah, atau mungkin kita di Kuningan tiap tahun ada yang namanya Serentahun gitu. Itu kan bentuk sedekah bumi, terima kasih. Di Islam mungkin teman-teman kita kalau ada yang lahiran untuk bersedekah, ya perempuan harus menyembelih segala macam gitu. Nature-nya akan tetap ada. Bilangin, yang di laut gak akan ketukar tuh sama yang di pegunungan. Akan punya nature-nya sendiri, pegunungan kayak gimana gitu bentuknya, sistem untuk berterima kasih. Dan ini setiap zaman akan terus ada sedekah bumi. Orang akan terus mengenang ini sebagai sedekah, keren, lagi sedekah bumi gitu. Untuk apa? Berterima kasih pada alam. Ini sangat relevan. Nah, ini salah satu yang mungkin kenapa saya ambil ini, karena ingin mengambil dari tema teater Sado yang sekarang. Ini juga bisa jadi salah satu inspirasi gitu. Yang bisa bertahan lama itu yang relevan dengan keadaan lingkungan masyarakat. Kita sering lihat di sini apa sih, kalau di Kuningan atau Jawa Barat ada Mapagesri ya istilahnya gitu. Beberapa daerah masih melakukan itu. Dan itu terus diturunkan. Ini sangat relevan dengan lingkungan atau keadaan sosial. Kita mungkin tahu sedekahnya sedekah apa, lagi sedekah, syukuran habis beli A. Syukuran si A lulus kuliah. Itu kan sistem-sistem berterima kasih gitu. Orang mau spend uang lebih hanya untuk melakukan ini. Untuk melakukan program ini gitu. Bentuknya ya bisa macam-macam. Dengan keadaan lingkungannya beda-beda. Ada yang di laut gitu. Ini kalau ini udah tradisional banget. Next up. Saya juga nggak tahu kenapa kita bangsa Indonesia itu dikenal yang paling murah hati gitu kan. Bayangkan. Tanpa disengaja loh Kang. Ada kejadian apa tiba-tiba di lampu merah teman-teman sudah turun. Gak ada yang diprotes kan. Si A sakit, ibunya sakit, ininya apa. Teman-teman secara kolektif dengan sadar. Saya gak tahu ini programnya siapa yang bikin kayak gitu. Di kita nature-nya udah kayak gitu tuh. Di luar negeri tuh gak ada kan kayak gini-gini nature-nya tuh. Tapi kita karena nature-nya adalah bakti sosial segala macam. Si itu udah meninggal yuk kita kasih apa. Si itu lagi sakit kita bawain buah-buahan segala macam. Nature-nya itu udah luar biasa gitu. Dan ini balik lagi kita nggak tahu siapa yang buat ini sebenarnya ini programnya. Tapi ini menjadi bentuk bahwa Indonesia, masyarakat Indonesia, manusia Indonesia, nature-nya adalah ya saling gotong royong, nature-nya saling membantu. Lalu dibikinlah program-program, lihat perusahaan-perusahaan besar bikin bakti sosial, CSR atau apapun, tapi bentuknya kita akan melihat sendiri, jangan jauh-jauh di kita aja kan. Setiap ada acara apapun, atau mungkin Sado mungkin pernah teater jalanan untuk merespon apa gitu. Lalu kita minta kolekan untuk apa segala macam, saya yakin pernah banyak dilakukan. Kenapa? Ya
kita sesama makhluk sosial pasti ingin saling membantu dan nature kita tuh kayak gitu tuh. Saya nggak tahu nih siapa juga yang menciptakan kalimat bakti sosial gitu. Secara bahasa Indonesia dan tata bahasanya juga menarik gitu, bakti gitu. Berbakti kepada lingkungan, bakti pada ekosistem gitu. Tapi kan keren gitu, orang nggak ada yang marah gitu. Ada yang minta di lampu merah gitu. Kita nggak ada yang marah, oh iya. Teman-teman, ayo teman-teman kumpulin uang gitu. Kita ada duit kas untuk siapa, untuk si A sakit, kalau segila bayangkan. Itu program secara di bawah sadar kita memahami itu. Nah, bayangkan dari program 1, kedua, dan yang ketiga, semua itu masalah spend money, uang, spend ekonomi. Tapi kita berani untuk spend ke sana. Kebayang nggak kalau nanti gitu, saya kebayang. Teater Sado itu nextnya ketika sudah tidak ada dana Indonesia atau apapun, maka banyak orang yang berani untuk spend. Ayo Sado, ini keren nih. Ayo teater, jalan ya. Gue yang biayain nih. Atau teman-teman kita kumpulin. Wah itu nature-nya udah beda lagi tuh. Karena rasa memilikinya udah gila tuh. Saya sih berharap dari yang 3 itu aja. Maka ketika ada program yang amat sangat layak dan dirasakan oleh berbagai macam angkatan di Sado gitu. Ayo kita spend bareng-bareng untuk bikin teater tanpa bantuan siapapun. Wah itu udah menjadi program yang menurut saya udah jadi layak sekali untuk diangkat nextnya gitu. Kalau nanti kemarin kan kita bilang gimana caranya program ini yang bagus apa sih, yang berkesan apa sih, kita coba kumpulkan segala macam sampai nanti gitu teman-teman seperangkatan. Ini tuh kayak kalau saya lihat Sado ini nextnya itu udah kayak sebuah laboratorium atau kampus, contohnya ITB gitu. Bagaimana alumni-alumninya mereka gitu untuk bisa mengatrol adik-adik kelasnya itu adalah lu kesini aja nih, lu kerja sama gue aja segala macam sehingga mereka berkumpul. Di ITB ada format seperti itu yang disebut dengan saya lupa lagi, hari seni atau apa yang 5 tahun sekali di ITB gitu, pasar seni ITB. 5 tahun sekali dan itu spendnya dari alumni-alumninya Kang. Ayo bikin. Alumni-alumninya tuh spend. Wah ini gue 5 tahun sekali nih spendnya nih. Pasar seni ITB. Kenapa? Bagi mereka itu adalah program yang dari puluhan tahun sudah ada. Dan ketika ada, bro ini gak ada. Gak apa-apa, gue hubungi alumni nih. Tek. Itu pasar seni jadi itu. Kampus cuma tinggal ngeluarin izin aja. Karena kenapa? Ya programnya bagi mereka itu merupakan pintu masuk. Untuk apa sebenarnya? Itu ketemunya di pasar seni ITB, itu ketemunya alumni dengan junior. Mereka saling bertukar ngobrol, apa segala macam, saling mengatrol dan segala macam. Nextnya kalau Sado punya program kayak gitu, luar biasa nih. Adik-adiknya, seniornya bisa ngobrol ke adik-adiknya, lu tuh gini nih, coba nih kayak gini. Siapa tahu ada yang bisa bekerja sama dan segala macamnya. Itu tadi, kolaborasinya jalan, ketemu dengan ekosistemnya jadi ketemu gitu, saling ngatrol secara ekonomi, sosial, politik. Nah, next. Nah, kenapa saya penting jadi solusi? Pasar Apung sampai sekarang tetap ada dan ada festivalnya. Kenapa? Karena dia menjadi solusi di satu tempat di Banjarmasin. Saya terakhir sebelum ke Medan saya di Banjarmasin, saya ketemu waktu itu program ini dipakai oleh dan sudah dijadikan program resmi oleh salah satu hotel, namanya Hotel Mercure Banjarmasin. Jadi kita boleh gratis untuk ngelihat pasar apung dan kita harus kumpul jam 4:30. Itu setiap 2 hari sekali atau setiap hari ada. Jalannya tuh hampir 2 jam naik perahu. Setelah kita perahu ada, wah ibu-ibu tuh langsung datang. Kenapa? Agar pasar itu ada, maka harus ada yang beli. Pasar apung dulu difestivalkan, sudah ada, tapi sudah jarang orang beli karena banyak sekali Alfamart, Indomart, dan segala macam di wilayah Banjarmasin. Satu-satunya yang bisa dilakukan adalah gimana caranya pasar apung ini sudah ada, makin tetap ada, si pihak hotel berani spend untuk membuat gratis perjalanan dan setiap pagi tamu hotel dikasih tahu siapa yang mau berangkat, berapa orang, untuk datang ke pasar apung dan kita belanja di sana pagi-pagi. Sehingga pasar ini jadi solusi gitu. Dulu mungkin tidak ada karena, dari dulu mungkin sudah ada, tapi ada sekarang pasar apung karena dulunya mungkin orang tidak ada jualan di Alfamart, Indomart semua memakai itu untuk karena ya
Banjarmasin terkenal dengan banjir dan segala macam, maka pasarnya adalah pasar apung. Yang terakhir mungkin Rampak Genteng, yang tadi teman-teman mungkin kemarin ketemu dengan Arif Yudi. Bayangkan dia menjadi solusi gimana caranya genteng yang sudah bisa tergantikan oleh baja, ekosistem apalagi sih, bata yang sudah tergantikan oleh apa sih yang putih segala macam. Mereka ingin tetap ada eksis, maka harus dibuatlah festival namanya Rampak Genteng. Dan itu saya nggak tahu udah tahun ke-6 apa ke-7 sebenarnya. Dan kemarin kalau ada videonya itu luar biasa itu. Satu kampung, satu kecamatan hanya ingin menaruh kenteng, trek gitu. Dan itu sudah sampai ke Jerman segala macam. Dekat dengan kita namanya di Banjalengka. Kemarin mungkin teman-teman juga sudah sana ngelihat workshopnya yang sebegitu besar, gimana ekosistemnya berjalan. Nah, dari 4 tadi minimal ada 1 atau 2 yang bisa menjadi apa ya, konjungsi atau jadi terapan di teman-teman di Sado. Next A. Nah, sebenarnya yang kanan ini adalah bahasa ininya Kang, bahasa juknisnya dukungan institusional. Kenapa akhirnya dukungan institusional itu diharuskan workshop segala macam. 1, menciptakan institusi kebudayaan yang unggul dan produktif serta mau berperan secara global. Maka saya menyerahkan gimana caranya punya program yang bisa bertahan lintas zaman. Mendorong sinergitas antara lembaga kebudayaan, relevansi dengan lingkungan. Kita nggak bisa ngomongin sendiri, kita harus ngomong dengan tetangga, dengan apapun. Ini tujuan dari dukungan institusional Kang sebenarnya yang sebelah kanan. Saya coba sederhanakan kalimatnya, pakai kata kuncinya misalnya, meningkatkan produktivitas, kualitas program publik yang dilaksanakan oleh ya bisa memberikan manfaat gitu. Produktivitasnya, kualitasnya harus punya manfaat. Mendorong sustainabilitas institusi kebudayaan sebagai penggerak dalam ekosistem kebudayaan, maka harus jadi solusi. Ini tujuan sebenarnya. Mungkin saya juga dulu ketika ada apa ya dukungan institusional tuh apa ya, saya nggak begitu ngerti. Ternyata penting Kang. Saya pernah ngobrol dengan berbagai macam sama seperti Sado, mungkin tidak hanya teater, seperti Samsara Living Museum, mereka kesulitan untuk bisa ngebangun masyarakat segala macam, karena spend mereka sudah besar di bangunan kan. Maka SDM mereka, saya kurang SDM. Nah salah satu yang bisa ngedorong adalah dukungan institusional. Kanan itu kan tujuannya tuh, menciptakan segala macam. Bahasanya agak belibet, saya coba menyederhanakan dengan bahasa 4 tadi. Untuk apa? Biar teman-teman juga memahami, mungkin kalau baca juknis segala macam, Kang Ede yang udah baca juknis juga sedemikian ruwet lah gitu. Dan saya juga, harus ada bahasa atau kalimat kunci. Maka 4 kalimat kunci, program yang sangat amat layak itu minimal salah satu atau salah 2-nya dari situ. Untuk apa? Misalkan, saya mau yang bertahan lintas zaman dan jadi solusi deh, boleh. Saya mau yang memberikan manfaat deh, iya gak apa-apa. Saya mau relevansi keadaan lingkungan dan jadi solusi deh, boleh gitu. Karena berbeda dengan kalau kita spend tujuan misalkan kayak teman-teman bikin konser musik, kita ingin pembiayaan pemerintah, oke, konser musik. Setelah konser musik selesai, ya selesai konser musiknya. Maka ekosistemnya juga selesai. Besoknya, tahunnya depan lagi cari lagi pendanaan. Enggak dapat, ayo spend apa lagi. Tahunnya depan lagi cari lagi pendanaan. Kalau kita hanya mau bersifat event. Tapi kalau udah ngomongin program dukungan institusional, maka ini. Capek ya, Kang Edi, harus nyusun ini segala macam. Tapi semuanya belajar. Semuanya menjadi menjadi motor gitu. Saya sangat senang ketika datang ke sini, udah ada kamera segala macam, bener-bener diseriuskan gitu. Alatnya dipakai, lalu Abias ngomong, Kang kita udah beli ini, Kang udah beli ini, gila. Ini cita-cita saya yang sebenarnya, nih Abias kalau dukungan institusional tuh bisa gini, teman-teman tuh punya alat. Yang tadinya minjem, yang tadinya apa, nggak usah, nih udah punya alat sendiri. Untuk apa? Tinggal lagi kan setelah ini teman-teman mikir, kita udah punya alat. Bikin program yuk, apa ya yang bisa memanfaatkan alat ini? Udah ngobrol, ya Kang kita mau bikin lagi halakoh budaya, kita tuh ada Jumatan lagi. Bayangkan yang dulu pernah ada dan mungkin hilang gitu. Akhirnya kan ditimbulkan lagi tuh. Kenapa ya? Kita udah punya alat, masa cuman jadi pajangan doang gitu. Ayo produksi apa? Ayo bikin apa? Ayo sosial medianya dikatrol lagi gitu. Sehingga teman-teman, dan ini nantinya bisa jualannya kemanapun gitu. Seperti kemarin ada pasar paperingan, BCA bisa masuk loh. Saya tuh akhirnya ketemu jawaban ketika Kang Edi kemarin bilang, iya dari teater itu dikemas lagi lebih sedikit naskahnya ya Kang. Kemarin tuh naskahnya tuh dibuat untuk berapa menit, tampil yang tadinya
2 jam 3 jam kayak India gitu kan. Dikemas lagi berapa menit, dikemas lagi bisa nggak kita jualan juga kayak gitu? Gak apa-apa nih pentas yang 15 menit. Bisa kok. Ketika orang makan segala macam, kita tampilkan. Balik lagi, mulai dari sekarang ngobrol tentang program yang benar segala macam. Tinggal kita tembak aja mereka-mereka. Itu bisa dipikirkan setelah ini kita bikin program yang bagus teman-teman. Saya nggak tahu balik lagi, saya akan selalu ngomong, Pak Abias segala macam, saya punya covernya ini judulnya, babnya ini, silahkan isi gitu. Karena ini yang tahu tuh semuanya teman-teman saya cuma ngasih guidance, ini loh yang saya datang keluar, ini loh gitu. Kalau nggak kayak gitu, kita nggak tahu lagi punya kesempatan kapan lagi kan. Dan Indonesia udah dapat dan sangat layak. 3 tahun perjuangannya bisa amat sangat manis sekarang gitu. Sehingga nanti untuk bisa turun ke bawahnya ke junior-junior enak, katrolnya enak Pak. Udah jualannya udah ini nih, jualannya udah ini gitu. Udah tingkat nasional jualannya gitu. Bayangkan Kuningan yang dapat dukungan institusional, 1 kabupaten Kang, itu ada 2. Yang satunya dari Kang Yusuf Oblet dan Sado. Tidak ada di seluruh Indonesia yang 1 kabupaten kecil dapat dukungan institusional yang sangat susah, dapatnya itu 2 institusi. Artinya kalau ini Pemda ngomong, anjir berarti manusia-manusia Kuningan ini berbudaya banget ini. Kulturalnya jalan sebenarnya. Tidak ada, yang lainnya kita saingannya dengan siapa? Jogja. Saingannya dengan Bandung. Wah itu mah gak apple to apple sama mereka gitu. Kita itu kabupaten kecil Kang. PAD kita berapa sih dibandingkan Jogja sama Bali, Jogja, Bali, yang paling banyak tuh Jogja, Bali, Bandung dan Jakarta. Kita nyempil tuh. Ada 3 institusi, 3 organisasi kebudayaan nyempil dapat 3. Dan 2-nya itu dukungan institusional yang susah sekali untuk tembusnya. Ini harusnya dimanfaatkan oleh Pemda dan teman-teman juga. Kita share kayak gini gitu. Gak usah miris, wah kita belum apa, enggak. Level kita tuh udah nasional. Saya selalu bilang, mindsetnya dirubah dari sekarang. Level Sado tuh udah nasional gitu. Kita replace dari sekarang, mulai tahun sekarang Kang. Sado tuh udah nasional gitu. Ngapain gitu, kita udah nasional gitu. Maka tembakan kita juga harus lebih kuat lagi. Bertahap gitu. Sehingga enak gitu. Kenapa akhirnya ada namanya program kelayakan program dan segala macam. Karena kami pun gitu. Ingin punya, bayangkan kalau Sado punya hubungan bilateral dengan yang baik. Di akhir tahun tuh biasanya kita dikumpulin Kang. Kita ingin tahu proposal mana yang bagus, output mana yang bagus. Sehingga kita bisa jadi contoh yang lain gitu. Selama ini yang masih jadi contoh ya Jogja lagi gitu. Ya itu jangan ditanya lah. Isi aja udah ada berapa di sana. Institusi seni aja udah berapa di Jogja. Gak apple to apple lah sama Kuningan gitu. Bayangkan Kuningan aja data terakhir yang berpendidikan aja, jumlah yang berpendidikan aja baru 4, sekian %. Yang terdidik yang punya pendidikan tinggi aja, 1 kabupaten Kuningan cuma 4,9, belum sampai 10% ya kan. Gak apple to apple kalau kita bandingin dengan Jogja, gak apple to apple kalau kita bandingin dengan Bandung gitu. Bandung institusi ada berapa? Kampus aja di Kuningan mungkin Uniku yang paling lama mungkin. Nah, mari nanti setelah ini teman-teman silahkan berembuk gitu Pak. Seserius mungkin gitu. Berembuk sampai malam gak apa-apa, 2 hari 3 hari sampai beberapa bulan sehingga kita menemukan program, oh kita mau bikin ini gitu. Gak apa-apa gitu. Lama iya, berantem iya pasti itu mah. Ketika Kang Edi selalu bilang, kita selalu berantem Kang dengan si E, si B. Kalau ya itu dinamika. Tapi semuanya kan demi kemajuan, bukan demi untuk keterpurukan kan. Nah itu yang terpenting sih bagi saya sekarang. Saya sudah tidak memiliki saran lagi dan segala macam karena akhirnya tuh ini semua diserahkan ke teman-teman Sado gitu. Kita nggak bisa hanya berpaku pada pemerintah gitu. Kita nggak tahu pemerintahan ke depan kayak gimana segala macam. Dinamikanya terlalu rumit gitu. Per 5 tahun kita akan melakukan dinamika. Tapi yang namanya private sector yang ada di Kuningan, kita bisa tembak siapa diajak ngobrol. Wah dia datang kemana, dia jualan terus dulu tuh. Sekarang udah manen tuh dia. Karena dulu jualan terus gitu, nebar jaring terus gitu. Lihat, kalau kemarin lihat ada kan papan, masuk ke jabornya nggak, ke ruangannya nggak? Ada yang dia bikin PT untuk tanah juga kan, dengan BPN. Bayangkan dia aja sama BPN, gila. Gila, saya udah kalau sama Baru Vidi saya udah angkat tangan gila ini. Ini harus diduplikasi banyak dan kita di Kuningan belum banyak yang bisa seperti beliau gitu. Untuk apa? Ya itu tadi, agar program yang layak kita ini sustainable Kang. Saya sangat percaya Sado bisa di tahap sana. Ya gitu. Mungkin gitu, Abias.
Terima kasih Kang Jul, tepuk tangan dulu dong. Masih semangat? Teater Sado. Masih sekali banyak. Tadi pemaparan dari Kang Zul sudah nih berbasis PowerPoint. Selanjutnya kita akan diskusi. Mungkin dari rekan-rekan yang ada di sini barangkali ada pertanyaan. Kita waktunya sampai ke maghrib. Tapi kita akan akomodir barangkali ada pertanyaan. Ini berkaitan dengan secara poin bahwa kita tangkap bahwa tadi dari beberapa indikator, bukan indikator ya, beberapa tipe program yang baik itu yang seperti apa. Lalu kemudian ini jadi PR lagi gitu ya dari setiap sesinya, dari beberapa FGD kemarin juga pada akhirnya mencerahkan kita untuk waduh ada PR lagi nih gitu ya. Yang kemudian iya ya tahapannya masih ada nih harus benar-benar digodok gitu. Yang kemudian kita bisa tarik sebuah konklusi bahwa memang program yang layak ini juga bisa jadi sebuah modal gitu ya, bisa jadi sebuah modal yang seperti yang waktu itu pernah Kang Arief Yudi sampaikan gitu, memang ya kita perkuat dulu, kita harus punya program apa gitu. Mungkin dari rekan-rekan semua barangkali ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Cung. Atau yang didiskusikan kemarin juga yang sama Kang Edi bilang bahwa saya juga pengen tahu sih yang paling berkesan buat teman-teman yang mungkin baru atau para Gen Z. Apa ya, kenapa mau masuk Sado sih gitu. Karena gini, saya pernah cerita gini Kang. Saya tuh amat sangat jarang nonton teater. Kemarin ketika di Lampung di Teater 1 gitu. Biasanya kan ketika mau bridging masuk ke teater, ini saya cerita dulu Kang ya punten. Saya masuk ke teater gitu. Biasa kan ada asap, apa segala macam gitu-gitulah saya bilang. Terus saya lihat samar-samar di panggung, orang tuh lagi diem aja gitu kan. Hampir 45 menit sampai 1 jam. Dan ternyata Gen Z Kang. Habis selesai mulat, itu Gen Z dipakai untuk ya jadi peran gitu kan. Orang-orang yang mati ketika zaman Raden Intan di Lampung gitu. 1 jam diam. Dan menurut saya bilang, enggak, Gen Z itu enggak problematik. Yang problematik adalah gimana kita bisa menemukan potensi Gen Z bisa masuk ke berbagai macam didik sektor yang kita inginkan. Diam 1 jam. Diam 1 jam gitu, saya bilang, enggak. Ini ada hal yang ini. Kemarin juga pas ditanya, apa sih Gen Z pengennya tuh apa gitu. Ya saya sangat percaya bahwa, dan malah kan saya pengen dengar gitu. Kenapa sih anak-anak Gen Z yang masih kuliah ingin masuk Sado gitu. Dan sudah berperan sejauh mana sih, udah melakukan peran belum gitu. Atau pertunjukan atau belum gitu sih Kang. Enggak. Oke Kang. Ya ini nanti respon ya dari teman-teman ya. Ada Gen Z juga namanya Erun. Itu sudah 19 tahun diam. Diam. Ciledug kebanjiran diam. Ayo pengen tahu gitu kenapa pengen masuk teater radio. Saya pengen tahu Gen Z tuh kenapa nggak rebahan aja di rumah gitu kan. Oke, Scroll guys. TikTok kan lebih enak gitu kan. Mulai Kenapa dari ya? mana? Sekarang berbasis geng ya. Enda, endi, ende, endoi. Kita genda dulu. Kenapa kanda dulu? Karena dulu disandera oleh nilai. Enggak. Enggak juga. Nilainya Pak Arif. Ya baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung aja ya Kang. Jadi alasannya kenapa memilih Sado adalah sebagai rumah kedua ataupun ya. Terima kasih atas tunjangannya. Hah? Apa ya? Gimana ya bahasanya? Ini saya lanjut dulu boleh? Iya. Oke, Kang Zul, maaf ya banyak trouble. Oke Kang Zul, jadi kenapa memilih Sado itu? Iya pertama tadi yang Pak Bias bilang itu terjebak oleh nilai itu emang awalnya kayak gitu, tapi saya iya bisa dibilang sebelum itu juga kita, jadi Nda itu punya geng.
Namanya Ndandindu dulu. Iya gak sih? Heeh. Terus apa namanya? Kakak aku juga di sini tadinya. Teh Sylvia Puji Intan Lestari, beliau juga aktif Puji Intan Lestari. Beliau aktif di Teater Sado. Jadi dulu itu dia apa namanya? Ini saya lagi berbicara. Jadi beliau itu selalu pulang malam. Jadi saya tuh kepo, kenapa sih Teteh tuh kenapa pulang malam terus bawa duit banyak gitu. Ternyata uang tiket pementasan gitu. Silpi duit saha eta Kan ya gitu. Uang Perasaan saya nggak pernah nyimpen di lampu merah. Nah terus habis kayak gitu kepo kan Sado itu apa. Terus selalu dikenalkan ketemu bapak itu aku pernah pas di pementasan waktu di gedung kesenian. Aku masih SMP kelas berapa gitu. Nah itu dikenalin tuh di teater tuh ada tim kostumnya, tim make upnya. Di situ mulai kepo gitu. Terus Sado tuh apa. Terus kebetulan Teteh juga punya jodohnya sama-sama teater Sado gitu. Bukan motivasi. Terus makanya dari situ kayak oh ya udah kita coba di Sado. Ternyata nyaman juga dan makin regreg juga di sini gitu. Udah. Semuanya. Berkesan semuanya karena bapak-bapaknya baik, AA-nya baik, terus juga teteh-tetehnya baik. Jadi Enda tuh kayak punya keluarga aja Cerita gitu. juga, cerita juga dong, Nda teh waktu itu proses pada saat pementasan apa ya mulai? Kalayuda di proses Kalayuda ya? pementasan Kalayuda. Dari sebelumnya kita apa sih Didi? Ikut-ikutan aja. Yang yang musik juga. Kamu nggak ingat ya? Ih parah. Nah sok sekarang Endi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini menambahkan juga ya, menambahkan awal pertama kita tahun 2020 ya, lulusan tahun 2020. Apa namanya, awal kesado itu pas dari dapur sastra juga. Waktu itu ada apa sih, apa namanya? Garapan ya. Terus kebetulan kita garapannya di sini. Oh, ada Teater Sado, ternyata Yayasan Pak Aan Sugianto Mas. Waktu itu juga Diana belum tahu ya beliau siapa, tapi tahu dari keluarga PBSI, terus Dapur Sastra. Dari sana lama-lama mulai mengenal beliau tuh sepertinya gimana ya, orang yang luar biasa berjasa di seni gitu. Terus makin sini makin lama banyak program yang kita bisa ikut bareng-bareng sama keluarga Sado atau manusia-manusia Sado yang akhirnya buat kita nyaman, kayak keluarga aja. Iya. Yang pokoknya mah kalau di luar, kalau misalnya di luar mah gak ada, kalau di sini ada. Kalau di dunia pekerjaan luar mungkin nggak bisa menemukan orang-orang seperti di manusia-manusia Sado. Iya benar. Iya unik-unik. Terus yang paling senengnya biasanya kan Gen Z, remaja-remaja yang setelah lulus kuliah kan jarang banget gitu gabung sama organisasi manapun. Mereka udah sibuk dengan dunianya masing-masing, tapi kita di sini masih bisa terbuka, diajak kumpul bareng-bareng atau bahkan diajak program sekarang yang ya program besar gitu, kita masih dikasih kesempatan untuk gabung gitu. Jadi semuanya berkesan kita.
Makasih. Yang paling berkesan itu yang endok. Ya. Endonya nggak ada ya, jadi langsung ke ende. Saya bukan Genjet. Genjet senior. Saya Genjet senior, Kang. Pimpinan Genjet Kuningan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kang Jul. Sama ya, kesan juga masih kesan ya? Saya sebagai Genjet ya. Luar biasa Kang Jul. Gini, saya pernah ditawarin main film. Serius, aktor utama ya. Saya ketemunya sama Kang Tipani, tandem saya. Berarti ketemunya lagi Sado lagi. Udah gitu, sukses ya film itu. Saya bikin film juga Kang. Bikin film, ada yang produser ya nawarin saya sutradara. Ininya mainnya Sado lagi Kang. Terus ketika ya itu Sado, kan kita, kamu Sado. Di fotografi Kang, ini Sado juga, fotografi Sado. Di perfilman Kang, ketemu Kang tadi film Kuningan. Jadi Sado lagi. Terus apa lagi? Hampir semua Sado sebetulnya. Entah itu Kuningan kecil, entah itu Sado itu hebat. Itu juga. Cair. Jadi Sado itu sebetulnya sudah menguasai Kuningan sebetulnya. Ya cuman itu tadi, jadi kita selama ini jujur kita masih berserakan kan. Ketika orang melihat saya main film, Tipani main film ya bilangnya aktor, Ude dan Tipani. Mereka lupa kalau kami itu Sado. Terus ketika di fotografi mereka lupa kami itu Sado. Ketika di film juga, di forum film padahal sebenarnya Sado. Bahkan saya masuk komite ekrab Kuningan kan. Ternyata anggotanya itu sekretarisnya Teddy, Arif, saya. Ini kuningan kecil apa memang gimana sih kok kita lagi ketemu teh. Nah itu luar biasa, jadi Sado itu luar biasa Kang. Dan kesan saya sama almarhum terutama saya ke belakang ya, saya Kang ini paling lebih awal ya kalau di Sado mah, saya mah agak kesini ya. Cuman hebatnya beliau almarhum itu ketika melihat saya, jadi beliau itu bisa melihat tidak harus teater sebetulnya, tidak harus teater. Semua orang yang memiliki potensi bidang apapun, kadang-kadang saya lebih sadar bahwa potensi saya itu dia lebih tahu daripada saya sendiri gitu. Itu kelebihan beliau ya, jadi ya luar biasa. Dan kemarin saya teringat lagi ketika Kang Arif Yudi bilang bahwa semua orang adalah seniman, semua barang itu adalah karya seni. Wah, gila luar biasa itu. Nah, jadi mulai hari itu saya mulai berpikir bahwa Sado bisa kalau begitu mah. Dan sekarang terima kasih Akang sudah memberikan pencerahan kepada kami sebagai genjet-genjet untuk untuk menjadikan Sado sebagai belajar kehidupan. Aja, terima kasih. Assalamualaikum. Khusus yang itu nanti sudah diedit, sudah dipotong, kirim ke Pak Ude untuk diupload di FB Pro. Khusus itu. Endonya nggak ada, ende sudah, endoy. Enggak, endoy. Harus ngomong apa sih? Kan udah lewat kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa sih tadi teh? Gen Z. Oh iya, mewakili Gen Z juga ya. Saya tahu Sado itu tahun berapa ya? Kalau yang masih saya ingat
2002 waktu itu ada pementasan sandiwara orang-orang negeri dangdut. Kebetulan waktu itu memang saya juga baru selesai kuliah. Lagi suka-sukanya ngeband, waktunya lagi genjetnya lah. Mun Ayeuna gitu. Nah, beberapa pemain band saya itu ada di Sado. Salah satunya ya Pak Teddy, Roni, Jajat, Wawan. Nah, itulah dari situ saya keracunan virus Sado. Sampai ikut pementasan di mana di Almizan waktu itu di Jatiwangi saya ikut. Cuman kesininya saya sempat bukan pakem sih karena memang kesibukan kerjaan ya dan tapi kebetulan ya profesi saya kan foto ya, fotografi. Main lagi ke sini ke Sado teh kapan ya? Saya diajak Pak Ude. Kebetulan kan Pak Ude memang motret juga Kang Eep sama Pak Teddy. Waktu kalau nggak salah motret motret itu yang foto rupa itu ya, kita terlibat buat pameran di Jakarta waktu itu, beberapa yang suling, yang topeng, kawat dan sebagainya. Situ pameran di Jakarta dan kesininya kan beberapa pementasan kayak Ratu Rita, Ibu Sepuh dan sampai kesinilah Barok. Sampai terakhir kan Kalayuda, alhamdulillah saya terlibat di pendokumentasian itu. Sampai sekarang, alhamdulillah saya terlibat di program ini, alhamdulillah. Terima kasih banget Sado. Terima kasih besar, terima kasih. Semua program Sado itu menarik dan saya setuju sama siapa? Sama Andi. Unik di Sado itu, manusia Sado itu unik, memang nggak ada di tempat lain. Intinya ya menyenangkan lah, berkesan, sangat berkesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bias, Pak Zulkarnain, terima kasih atas kesempatannya. Iya, melihat 4 kalimat-kalimat sakti tadi itu wow gitu ya. Dan tidak menutup kemungkinan kita sudah melaksanakan itu sebetulnya. Dan meski saya setuju dengan kata-kata berserakan tadi, kita itu berserakan. Maka setelah acara ini secara udah tuntas kita mulai nyapu sehingga kumpul lagi akan dijadikan apa gitu. Karena pada akhirnya terjawab semuanya saya kira. Teater Pecut, teater atau Dapur Sastra sudah membuktikan bahwa ini adalah anak-anak Sado juga. Yang sekarang siapa yang tidak kenal Pecut misalnya di Jawa Barat. Dan orang-orangnya adalah orang Sado. Ada Pak Arif, ada teman-teman yang lain, aktor-aktor yang lain yang keterlibatan. Artinya di sana sudah Sado memang sudah ini. Nah yang menjadi kalau dikatakan di awal Pak yang berkesan. Di 4 kalimat sakti itu bisa ditayangkan dulu. Bergantilah. Misalnya yang bertahan melintas dengan zaman, saya kira kita juga sudah terus. Bahkan setiap event-event tertentu kita juga masuk ke dalamnya. Gitu. Di setiap tahun, di setiap sedang rame apa dunia ini, kita juga masuk ke dalamnya dengan sisi kesadoannya gitu. Kemudian relevan dengan lingkungan sudah jelas juga ada ke sana. Bahkan ada orang yang mengatakan almarhum itu keras, kemudian idealis, tegas dan lain sebagainya. Tapi ternyata ketika saya dilibatkan dalam Ibu Sepuh Ratu Rita, bahkan naskahnya dijajabkan ke bumi, ya sah kan saya gitu ya. Sampai sebegininya menghargai seorang manusia gitu. Nah pada saat pertunjukan berlangsung, saya dipilih untuk menjadi seorang Abah Acim. Yang usianya harus 60-70 tahun ke atas. Sementara saya masih kuliah waktu itu ya. Dan usianya belum nyampe segitu sampai sekarang juga gitu ya. Di sini saya, ya dijelaskan, Gen Z. Di sini ditekankan di situ, tip, kamu riset usia 70 tahun, tua, sakit, tapi kamu sakti. Oh, berat sekali ya, berat sekali. Di situ tapi diberikan kesempatan gitu terus. Kemudian ada semacam tantangan dan sebagainya. Pada saat saya sudah cangkengnya, karena harus bungkuk terus dari awal berjam-jam itu hampir 3 jam ya pertunjukan itu. Kamu masih muda ternyata, kata Pak An Sugianto Mas sendiri. Saya nyatip jadi kolot teh. Susah Pak,
Terus pendalaman. Pada saat pertunjukan teater Ibu Sukuhurita, ada momen alam tentang gerhana matahari dan tepat di Kabupaten Kuningan ada saat itu. Dan lagi viral saat itu. Saya dipanggil sama Pak Aan. Disinilah bentuk bahwa beliau itu apa namanya ya? Bukan fluktuatif namanya. Bisa menyerap keadaan apapun dan merubah apa yang ada di mindsetnya sehingga berubah mindset yang baru. Bahwa Sado bisa fleksibel, bahwa Sado bisa lentur di situ. Pada saat lihat, Tiff, aya fenomena alam yang namanya gerhana matahari. Kamu lontarkan dialog ini ke Rita, matamu bagaikan gerhana matahari. Saya bilang ke Ibu Ratu Rita tuh, Bu, saya disuruh ngomong gini, aku usaha, Pak, yang gak satu, nah gitu tuh ya. Kan khawatir, semua khawatir, ada ketakutan. Artinya Sado kalau memang sosok Bapak itu adalah ruh Sado lah gitu ya. Atau misalnya simbol sebuah kesadoannya. Ternyata fleksibel dengan keadaan alam ini. Artinya kalau tadi relevan dengan keadaan lingkungan. Sudah dilakukan, hanya tadi betul kita masih berserakan. Kita harus bagaimana selain yang kecil-kecil itu. Kemudian yang memberi manfaat, nah ini dia. Selama yang kita ya mungkin pengalaman lebih besar AA, kakak pertama dan kakak-kakak yang lain banyak lah. Tapi ternyata kalau dari boleh sudut pandang ya, asumsi gitu. Bahwa kita masih di sekitaran masyarakat sekolah Pak. Saya sangat setuju dengan ide-ide yang cemerlang tadi. Mungkin ini akan jadi sebuah solusi walaupun berat sepertinya. Karena memang melangkah mengawal itu kadang-kadang butuh tamparan dulu, resiko-resiko akan selalu ada dan sebagainya. Dengan tadi kita bukan negosiasi ya, lebih ke memasyarakatkan kita nih manusia Sado, bahwa kita punya sesuatu yang bisa kita jual nih. Baik itu karya maupun tadi ada pengakuan dari nasional negara ini. Sehingga orang ketemu sama Sado itu seperti menemukan intan yang luar biasa gitu. Nah ini memasyarakatkannya, kalau slogan kita kan memanusiakan manusia. Manusia Sado memanusiakan manusia dan teater untuk kehidupan. Mungkin ini saatnya. Betul tadi tidak hanya untuk seluruh kabupaten, mungkin kecamatan dulu. Mungkin tetangga-tetangga kita dulu nih. Mungkin tetangga kita ini ada yang profesor, ada yang pengusaha apa, siapa tahu gitu ya. Hadir ke sini, ngobrol bareng, bikin podcast misalnya di sini. Setelah podcast kita ada ini nih ya, segala macam sehingga menjadi khas tersendiri. Baik khas secara materi maupun mungkin khas secara yang lain-lainnya. Jadi ini sangat menarik, ini ketiga bahkan keempat menjadi solusi ini. Ya inilah alhamdulillah Tuhan memberikan sebuah kesempatan cerita peristiwa hari ini untuk menyapu yang berserakan-berserakan tadi gitu. Sehingga manusia Sado semakin jelas bahwa tidak hanya untuk masyarakat sekolah, tapi untuk seluruh manusia di muka bumi ini gitu. Edan. Terima kasih. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapalang Awani. Awani. Ini sebagai Umar bin Khattabnya Sado ya. Lamun Umar bin Khattabnya Sado. Jadi lamun anu macam-macam itu termasuk kami juga ya. Anu wani nyarekan teh ya. Bapak baik teh wani nyarekan ke abdi teh. Serius ya mah. Saya serius ya. Nah. Ya. Aduh, dipaksa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya itu apa ya? Manusia. Ya. Mungkin orang yang paling dekat dengan Sanggar Sado ini adalah saya. Paling 50 meter lah ke rumah. Oleh karena itu saya sering bolak-balik ke sini. Walaupun dekat, saya hampir selama kuliah itu 70% tidurnya di sini. Walaupun rumahnya dekat itu terajin sare di imah teh. Nah, yang artinya saya secara tidak langsung dapat mengetahui gimana sih kehidupan di Sado, gimana sih hiruk pikuknya, gimana sih Bapak itu, arahan Bapak itu mau kemana gitu.
saya mencoba mendalami semampunya gitu. Yang pada akhirnya ada satu kata yang dijadikan jargon, yaitu erek-erek mual-mual. Sampai saya berkesimpulan, pada saat sampai sekarang ini, FGD ini, walaupun FGD-nya 1000 kali dengan tema yang macam-macam gitu, ya pada akhirnya mari kita tanamkan erek-ereknya yang benar gitu. Jangan hanya ya seperti yang lain gitu. Ereknya di awal setelah ada mulai hantaman-hantaman baik dengan diri sendiri atau dengan yang lainnya, mulai mundur gitu, mulai mual. Nah, saya menangkap itu, jadi kembali seperti yang Aedi kemukakan bahwa saya tukang nyarekan gitu. Mari kita riset ulang ereknya gitu. Kita nolkan lagi kata Bang Julma gitu, lepas pakaiannya, kita ereknya yang benar gitu. Bismillah, kita bisa. Oke. Terima kasih Oni. Hiji deui Teh Nita. Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara apa? Bicara apa? Sudah banyak yang disampaikan dan memang pada dasarnya tidak ada yang berbeda dengan yang lain gitu ya. Dengan diri saya juga sama. Kesan pertama saya masuk di sini itu enggak ditanya Pak. Sama Bapak itu enggak ditanya seberapa bulan gitu. Saya itu disuruh dari kampus ke sini. Mana yang namanya Nita? Saya besok ke rumah saya. Cuma gitu aja. Ada apa Pak? Mau garapan kamu ke sana aja. Saya ke sini sendiri. Ingat dulu itu yang ada tuh siapa ya? Yang masa-masa Aedi ya. Aedi tapi enggak kelihatan cuek semuanya. Semuanya cuek gitu, enggak ada. Nah, dan saya masih ingat kalau dulu ini saungnya masih bilik. Saya duduk di situ, Bapak lewat itu enggak nanya. Saya bingung, aduh naon atuh ka dieu teh gitu ya. Dan setelah lama tapi karena saya ingin gitu, karena saya memang mungkin baru saat itu di SMP, SMA nyaris saya itu enggak pernah beraktivitas organisasi. Karena bapak saya itu keras. Karena saya anak perempuan satu-satunya enggak boleh kemana-mana. Saya waktu itu bukan karena sudah tidak ada bapak saya, bukan. Cuma karena saya pengen gitu, kok kayaknya saya ada deh di sini gitu, seneng baca dan sebagainya. Akhirnya saya balik lagi ke sini, memang berikutnya ditanya sama kakak-kakaknya ya, semodel Aedi, banyak lah beberapa Mas Tanuri dan sebagainya, yang sepuh-sepuh. Tapi Bapak masih tetap seperti itu sampai masuk latihan. Baru disentuh waktu latihan, dan disentuh pun seperti biasa, tidak diperlakukan spesial enggak gitu ya. Sampai saya berapa tahun saya itu tidak pernah dikasih yang namanya peran utama, itu enggak pernah. Karena kalau bahasanya seksi lah kalau peran utama itu, saya enggak pernah Kang, enggak pernah. Tapi saya juga yang paling sedikit dimarahin katanya, tapi enggak tahu sih. Tapi saya juga oh iya, saya mencoba berlatih kapan ya saya, tapi memang tidak ada perasaan bahwa oh yang peran utama itu lebih baik enggak. Di akhir-akhir ya sama Pak Tipani ya, itu saya terkejut ketika Bapak tiba-tiba menulis naskah dan menyampaikan ke saya sama dengan Pak Tipani, tiba-tiba naskah datang ke rumah gitu. Itu yang luar biasa ya Bapak. Kalau selesai naskah dan sudah ada dalam pikirannya orang-orang yang akan ditunjuk, maka tidak melama-lamakan. Kirimkan ke Nita, kirimkan ke ini. Itu selalu seperti itu Bapak itu. Jadi saya kaget, kata Bapak, pokoknya cek Bapak, Ibu Sepuh Ratu ditanya Teteh, saya kan kaget gitu. Kapan mulai latihan? Akhirnya ada komunikasi baik dan memang itu itu pementasan yang paling berkesan bagi saya karena memang saya betul-betul digarap Bapak di akhir gitu, karena setelah itu Barok Bapak sudah
sudah kurang sehat dan menggarap juga tidak terlalu banyak gitu. Jadi saat saat Ibu Sepuh Ratu Rita juga sudah mulai ada tanda-tanda itu. Dengan manusia-manusia Sado betul sama, ada banyak kisah kami gitu. Jadi itulah yang memang sebetulnya yang harus ada gitu, nggak apa-apa lah gitu ya. Hari ini marah, besok senyum lagi gitu. Itu biasa. Dengan yang terdekat juga kita marah, ya marah kalau harus marah gitu. Untuk menyelesaikan sesuatu kan kadang-kadang seperti itu. Dan kemudian kita nanti akan berpikir jernih pada akhirnya, oh iya saya yang salah, ada kesalahan apa nih. Nah betul dengan program ini saya juga berharap banyak bahwa kedepannya Sado itu ya tidak sekedar pentas, kita sudah bicara banyak dengan teman-teman yang lain, kakak-kakak dan Abias, Edi, kita akan mencoba seperti yang diharapkan banyak orang mungkin tentang Sado dan nanti tidak akan lagi ditakuti gitu. Ditakutinya karena apa gitu, enggak tahu gitu. Tapi mungkin segan kalau menurut saya dulu juga segan ke sini tuh, takut banget gitu. Takutnya karena ya enggak tahu lah, mungkin karena Sadonya gitu besar. Itu saya sih ngajak semuanya, mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat selalu ya, gitu ya. Dan Allah selalu memberikan kelapangan, kemudahan, rezeki itu tidak dalam bentuk uang saja, tapi kesehatan dan kemauan gitu. Jadi hayu gitu tah. Ente mun aya program wae gitu ngariung teh gitu. Sok we gitu unggal dinten sedikit-sedikit sehari ada berapa menit ada luang silahkan. Jadi tidak harus terjadwal. Apalagi yang terjadwalnya gitu, mudah-mudahan jadi kewajiban. Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim untuk kita semua, mudah-mudahan Teater Sado lebih baik ya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penasaran ya hiji deui Atedi ah. Atedi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gen Z bah perwakilan. Ya, saya masuk ke Sado seangkatan dengan Aroni kisaran tahun 2000 ya, tahun 2000 pas. Ikut beberapa garapan dan yang paling berkesan itu kalau untuk pementasan, pertunjukan teater itu di ada Mayat Kentut dan Sandiwara Orang-Orang Negeri Dangdut gitu. Karena di dua naskah itu kebetulan kita juga diberi tugas, diberi amanah untuk menata musik, terus mengkondisikan latihan dan yang lain-lain. Dan dari situ saya merasa bahwa saya sudah punya peran yang lebih nih dibanding dengan sebelumnya gitu. Nah sampai dengan pertunjukan terus berlangsung, seperti yang tadi disampaikan juga oleh Kang Jul tentang observasi, tentang riset dan yang lain-lain, saya sangat meyakini Bapak saat itu sangat melakukan itu gitu. Dari beberapa naskahnya saya sering bertanya di diri sendiri itu, iya dapatnya dari mana ya gitu tuh. Apakah sering ngobrol dan yang lain. Memang saya sering melihat juga dari beberapa obrolannya itu beliau bergaulnya itu sangat luas gitu. Dan pada saat itu secara langsung saya tidak terlalu banyak diajak untuk berdialog tentang organisasi, tentang prospek ke depan seperti apa dan yang lain-lain. Yang saya tangkap itu hanya saya berusaha untuk menangkap dan mempelajari. Sehingga apapun dari Sado itu sangat dibawa ke kehidupan sehari-hari terutama ke dalam dunia pekerjaan. Jadi apapun yang terjadi di dalam dunia bekerja itu saya berusaha menerapkan prinsip-prinsip kerja yang ada di Sado gitu. Dan yang paling saya tangkap dan paling saya syukuri adalah tentang detail dari pemikiran-pemikiran detail itu yang saya coba bawa sampai dengan sekarang dan ditularkan ke anak-anak didik. Kebetulan saya mengajar gitu ya tentang hal-hal tersebut dan saya melihat hal tersebut itu menjadi sebuah value yang sangat luar biasa. Sampai dengan tahun 2018 ketika Bapak tidak ada, itu ya saya hanya di Sado memang lebih ke melakukan apapun aja gitu. Jadi melakukan aja gitu, berkarya aja tanpa saat itu berpikir banyak hal arahnya kemana dan yang lain-lain. Tetapi ada nilai-nilai yang kemudian baru disadari ketika Bapak tidak ada. Saat itu 2019 itu menurut saya adalah event pertama yang
dibuat secara kemandirian Sado ketika Bapak tidak ada. Nah di situ baru merasakan gitu, wah seberat inikah gitu ya, mengumpulkan orang, mendirect, memanage, yang saat itu Bapak tidak pernah ngobrol gitu. Tetapi sekarang ini harus menjadi peran, kita harus double nih. Kita tidak hanya memikirkan tentang artistiknya, tetapi bagaimana kita memikirkan produksinya, bagaimana kita memikirkan budgeting dan segala macam, baru sangat terasa di saat itu. Jadi dari 2019 sampai ke 2025 sekarang ini menurut saya adalah pengalaman-pengalaman Sado yang pada akhirnya membuka pikiran kita semua untuk seperti yang tadi sudah tersampaikan, saya sangat bersyukur mendapatkan gambaran-gambaran ini, bagaimana kita memulai untuk memanage, membuat plan, sampai pada akhirnya mengeksekusi menjadi sesuatu hal yang bermakna bagi publik. Jadi itu mungkin sedikit pengalaman. Jadi biasa gitu Pak. Terima kasih. Demikian Kang Jul. Ini anak-anak ideologis dari Pak Aan dan ini anak biologisnya. Kami juga ingin dengar Iya, bagaimana kesan dari anak biologisnya ya. Gitu. Iya. Gening atuh. Kalau saya mungkin tidak akan bercerita banyak ya. Yang pasti ya entah saking banyaknya yang mau diceritakan atau saking jadi merasa bahwa UPR-nya jadi lebih banyak lagi nih. Makin ada di tahun-tahun sekarang, terutama dengan program ini, merasa bahwa banyak terbuka gitu. Karena sebetulnya mungkin saya juga belum secara khusus bertanya kepada anak-anak ideologisnya Kang, bahwa bagaimana Bapak dan lain-lain gitu. Saya melihat sebagai anak saja gitu, bahwa Bapak itu ya keras gitu ya. Tidak peduli. Bapak tuh selalu membicarakan bahwa nggak boleh cuek gitu, nggak peduli, tidak boleh tidak peka. Nah ternyata setelah dewasa ini menyadari bahwa kepekaan adalah segalanya gitu. Dalam berbagai lini kehidupan gitu. Termasuk salah satunya adalah ya seperti materi yang tadi disampaikan lah, bahwa dalam menentukan program misalkan ya kita harus mengobservasi gitu ya, merespon dan lain-lain, dan itu sumbernya adalah kepekaan gitu ya, dan itu sumbernya adalah kepekaan. Makanya dari kecil saya ingat banget nih waktu kecil, mungkin kakak-kakak kan Aedi datang ke sini tuh saya masih SD. Gitu. Iya. Tua banget kan Aedi. Intinya sih ke sana ya. Setua apa Aedi? Gitu ya. Saya masih ingat Aedi pakai kemeja yang kegedean. Anak teater tapi celananya bahan gitu. Celananya tuh celana bahan gitu. Enggak anak teater banget, dari sebelumnya mungkin ngelihat Mas Dedi Kampleng gitu yang gondrong, Mas Mul, Mas Urip gitu ya, atau ini ada satu rapih nih. Marketing bang nih. Kalau kata Ilok antek. Nah, ya saya masih SD. Nah, dari anak sekecil itu ya, saya tuh sampai pada saat itu disuruh ngumbah mobil, kemudian saya nyuci kanebo gitu. Nyuci kanebo, saya ngebersihinnya celup, peres. Kemudian di depan anak-anak didiknya saya dimarahin. Maka racun ngebersihkeun lap bae teu bisa. Padahal saya masih SD banget gitu, disuruh nyuci mobil terus kemudian mah ngebersihkeun lap bae teu bisa. Ternyata bukan masalah ngebersihkeun lap gitu. Tapi bagaimana terus kemudian kita memiliki keterampilan dasar sebagai manusia misalnya. Ya banyak hal-hal yang mungkin tidak akan selesai di hari ini untuk bercerita bagaimana Pak Aan. Yang pada akhirnya gitu ya, saya menyadari bahwa semakin banyak kita meminta atau misalkan mencari respon dari orang-orang selain Sado mengenai bagaimana Sado, kemudian kita mendapatkan insight yang banyak,
semakin kita sadar bahwa kita tidak akan selesai membaca Aan Sugianto Mas. Setuju kalau itu. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita akan terus membaca Aan Sugianto Mas. Mudah-mudahan kita bisa mengumpulkan kepingan-kepingan yang berserakan sehingga menjadi organisasi yang naik level gitu ya dari yang sekarang. Mungkin segitu aja Edi kalau dari Bias ya. Mungkin segitulah. Terima kasih. Boleh tepuk tangan. Nah, jadi saya jadi moderator sekarang. Tukeran ya saya jadi moderator. Jadi tibaliknya. Jadi tibaliknya. Saya jadi moderator gak apa-apa. Ya, ya. Tapi ada satu poin Kang, ada satu poin Kang. Saya tuh juga banyak mendengar teman-teman saya yang di teater, Pak Adis terutama ya. Karena saya di teater Sado dan segala macam, ada teman saya dulu juga kuliah di Uniku gitu segala macam. Sado saya selalu bilang ini tuh rahimnya para teater yang bermunculan di Kuningan, ini rahimnya gitu. Ini tuh rahim levelnya tuh udah nasional seharusnya dan memang udah setara dengan yang lain gitu. Sehingga saya merasa bertanggung jawab untuk bisa mengangkat Sado ke level yang lebih tinggi. Begitu sih paling Kang. Ya. Terima kasih Kang Jul, terima kasih. Ada yang harus lebih diperjuangkan lagi gitu, harus lebih dalam lagi dan lebih dalam lagi. Ketika akhirnya Arif Yudi datang dan segala macam, semua mencerahkan dan segala macam, mari sama-sama menaikkan kelas. Apapun yang tadi saya bicarakan sebenarnya itu hanya, saya juga tadinya bingung gitu, apakah saya harus mengacu pada metodologi gitu, kayaknya enggak gitu. Saya enggak. Saya bilang akhirnya tuh saya menjawab jawaban dari Kang bilang bahwa Kang Aan, Pak Aan itu fleksibilitas. Wah ini ketemu gini gitu, bahwa saya juga nggak bisa mematok metodologi ini nih yang pas buat Sado, nggak bisa gitu. Ini tergantung lagi sama manusia-manusia yang ada di Sadonya. Makanya saya selalu bilang di awal, Kang saya akan ngasih materi, ditanya tuh beberapa kali, Kang Jul materi. Saya juga lagi berpikir, nggak mungkin udah nulis tentang metodologi, kayaknya nggak gini. Saya juga menyadari bahwa bukan ini yang dibutuhkan Sado, tapi semoga apa yang saya tampilkan sekarang di 3 materi dari kemarin sampai sekarang itu bisa memberikan dampak dan bisa menguatkan teman-teman semua. Akhirnya tadi ketika satu cerita saling bercerita, berpuisi, ada yang menangis segala macam, bagi saya inilah yang sebenarnya layak didengar adalah ya suara-suara dari manusia Sado yang ingin mengumpulkan kepingan-kepingan itu tadi. Mungkin itu sih dari saya. Luar biasa. Hari ini sangat menyenangkan. Jujur, happy banget hari ini. Walaupun tadi saya menangis dengan puisinya Kang Tip, tapi hari ini saya sangat bahagia. Ternyata bukan pinjol. Ternyata. Tapi terima kasih Kang Zul mendapatkan pencerahan-pencerahan sehingga kita bisa lebih cepat menyadari bahwa harus kayak gini, ke depannya langsung kelihatan nih kayak gini sehingga mudah-mudahan kita lebih cepat menemukan bentuknya gitu ya, arahannya sehingga program-program yang akan dibuat seperti apa. Mungkin cukup ya rekan-rekan ya untuk pertemuan kali ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Kang Zul telah mau hadir ke Saung Sado. Terima kasih sudah mau sharing sebanyak itu dengan kami. Mudah-mudahan kami bisa mengimplementasikan apa yang menjadi harapan-harapan Kang Zul dan harapan-harapan kita semua. Oke, rekan-rekan semua, saya sebagai moderator undur diri dari FGD 2 mengenai kelayakan program. Sampai ketemu lagi di acara-acara berikutnya, ada FGD ketiga, kemudian ada program-program nanti yang lebih luas, sampai ke nanti akhirnya kita akan bertemu di ruang publik yang sudah kita rencanakan. Mungkin ini juga di-spill juga Kang Zul bahwa nanti di akhir program di ruang publik mungkin insya Allah kalau tidak ada perubahan rencana, ada mayat kentut dan sandiwara orang-orang negeri dangdut akan hidup kembali gitu ya. Terima kasih sekali lagi Kang Zul, saya tutup diskusi ini dan saya kembalikan ke Anda sebagai MC. Saya tutup billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Masya Allah. Pak Edi, Anda boleh minta tolong? Kita Al-Fatihah dulu buat Bapak, boleh? Ya. Hadorohin tuh. Iya. Ini kan membelakang.
Baik teman-teman sekalian, dengan menundukkan kepala, kemudian kita berdoa pada Tuhan Yang Maha Kuasa, ya Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa almarhum Bapak Aan Sugianto Mas bin Cece Sutardi. Semoga almarhum diberikan nikmat kubur dan menjadi ahli surga. Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftina ba'dahu waghfir lana wa lahu. Al-Fatihah.